Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya dimanapun kita berada dijaga, disayang, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik para remaja, kader terbaik bangsa, kader terbaik agama, harapan masa depan bangsa, negara, dan agama. Sungguh merupakan satu kebahagiaan bagi kita apabila kita menyiapkan diri menjadi hamba Allah yang senang beribadah dengan memiliki keyakinan bahwa ibadah kepada Allah diperintah oleh Allah. Sangat beruntung jadi hamba Allah yang di dalam hidupnya menyiapkan diri menjadi hamba-Mu ya Allah, yang selalu beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sangat beruntung. Satu saat pasti akan dijemput dengan ketentraman dan kebahagiaan bagi hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan. Karakter ibadah telah dimiliki, paham bahwa ibadah itu diperintah oleh Allah. Melatih diri ibadah kepada Allah, termasuk ibadah sosial. Membiasakan diri ibadah yang wajib, membiasakan diri ibadah yang sunnah, dan ibadah yang sosial juga ibadah terhadap sesamanya. Maka terbentuklah karakter ibadah. Kalau kita hidup 24 jam tanpa melakukan ibadah, ada kekurangan, ada beban mental, ada sesuatu yang hilang pada diri kita sendiri, merasa ada kekurangan, ada kegelisahan. Bagi orang tertentu, kalau dalam hidupnya jangankan berbulan-bulan, apalagi tahunan, sehari semalam pada waktu tertentu kita tidak ibadah, ada kegelisahan. Di waktu maghrib kita penuh dengan kesibukan, satu saat tidak sholat, ada kegelisahan, ada kegelisahan, ada beban moral kalau kita tidak melakukan ibadah yang wajib, termasuk kita merasa ada kekurangan karena kita tidak mampu menyempurnakan ibadah yang sunnah. Yakin benar ibadah diperintah oleh Allah, seperti sholat 5 waktu diperintah oleh Allah, diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan sholat, Nabi Muhammad memberikan perintah sholat 5 waktu. Para ulama memberikan penjelasan bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita sebut sholat merupakan bagian daripada syariat. Ada tuntunan, ada bimbingan bagaimana cara melakukan sholat yang benar, sholat yang baik menurut syariat. Setelah kita tertanam karakter ibadah, merasa butuh kepada Allah, kalau kita tidak beribadah, maka orang yang beribadah akan memperoleh penghargaan.
Salah satunya adalah akan menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang, hai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Itulah salah satu seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, i'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, i'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah, menyembahlah engkau kepada Tuhanmu yang telah menjadikan engkau semua, yang telah menciptakan engkau semua dan orang-orang sebelum kamu semua agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Itu seruan Allah Subhanahu wa taala. Yakin ibadah kepada Allah, Allah perintahkan. Lalu seperti apa ibadah itu? Ya, apa pengertian ibadah itu? Para ulama memberikan satu penjelasan apa yang dimaksud dengan ibadah. Maka disebutkan dalam satu keterangan, al-ibadatu ma uddiyati ibtiwa aliwajhillahi wa talaban li thawabihi fil akhirati. Segala perbuatan yang dilakukan dengan maksud mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap pahala di hari akhirat. Ini salah satu pendapat tentang pengertian mahwal ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah itu seperti apa? Segala sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingin mendapatkan ridho Allah, ya pasti perbuatan baik. Masa ingin mencari ridho Allah kemudian dengan cara yang mungkar? Pasti terbaik, pasti perilaku yang terbaik, beramal soleh. Tujuannya apa? Ya, wa talaban li thawabihi fil akhirah, untuk mengharap pahala dari Allah di hari kiamat. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, pernah saya sampaikan, penuh dengan ibadah, yang wajib, yang sunat, termasuk ibadah sosial. Semua ibadah yang kita lakukan dengan maksud ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pingin mendapatkan ridha Allah dengan jalan ibadah. Melalui ketaatan ibadah kepada Allah, kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin mendapatkan murka Allah. Pasti orang tidak ingin mendapatkan musibah. Ya, tiba-tiba ada musibah besar yang membuat kita menangis, berteriak Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim. Musibah datang, kita baru berteriak, beristighfar. Tapi yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah. Allah berikan yang terbaik.
Allah berikan nikmat yang membuat kita tersenyum, gelak tawa. Itu yang kita harapkan. Hidup itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardahu qawlan kana aw fi'lan jaliyan kana aw khafiyan. Ya, itu pengertian yang kedua. Pengertian al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardahu qawlan kana aw fi'lan jaliyan kana aw khafiyan. Ibadah suatu nama atau perbuatan yang kita lakukan, salah satu yang ingin dicapai yuhibbullah, ingin mendapatkan cinta Allah, wa yardahu, dan ridhonya Allah. Subhanallah. Orang beribadah itu semua jenis perbuatan baik, kewajiban maupun yang sunnah dan ibadah yang lain, yang dikejar ingin mendapatkan cinta dan ridhonya. Jadi kita 5 waktu yang kita lakukan di saat sibuk masih menyempatkan diri, di waktu lelah kita masih menyempatkan sholat, di waktu susah kita ingin mendapatkan masih mampu sholat, di waktu kita penuh dengan masalah sujud dan sujud, kita ingin mendapatkan cinta Allah dan ridhonya. Ya, coba kalau kita mendapatkan cinta terhadap sesamanya, ia pasti mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Ini ilustrasi ya. Seorang suami yang mendapatkan cintanya istri, pasti istrinya penuh pengorbanan, akan merelakan apa yang diminta, pasti dikasih. Ia pasti ridho, pasti rela. Sebaliknya juga begitu, suami yang mendapatkan cinta dan ridho istri, pasti segalanya beres, nggak ada masalah. Ya, hubungan harmonis penuh dengan kemesraan, penuh dengan kebahagiaan. Itu ilustrasi hubungan sesama manusia. Coba kalau kita sedang marah, lagi ada masalah, tidak romantis, jangankan memberi sesuatu, melihat aja kadang penuh kebencian, menyapa juga tidak. Itu berarti bermasalah hubungan terhadap sesamanya. Orang yang tidak mau suka senyum, tidak suka bicara, tidak ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, itu pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Walaupun tidur di satu ruangan ukuran 10x20, kemudian ranjangnya spring bed ukuran 2 meter ya tingginya, tapi dalam masalah tidak akan nikmat. Apalagi tidur di spring bed mewah, hidup dengan penuh kemesraan, nikmat, pasti bahagia. Tukar pandang, saling melepas senyum, sentuhnya sentuhan penuh kasih sayang, segalanya pasti diberikan. Antara keduanya suka sama suka. Itu ilustrasi ya, gambaran hubungan kita terhadap sesamanya. Nah, kita ibadah kepada Allah, membangun hubungan kita dengan Allah, ingin mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Kita ibadah kepada Allah, kita ingin mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Lewat apa? Kaulan kana au fi'lan jaliyan kana au khafiyan. Lewat ucapan. Subhanallah.
walhamdulillah, wala haula wala quwata. Kaulan kana au fi'lan, boleh jadi dengan perbuatan, au fi'lan jalian kana au khafiyan, dengan perbuatan. Perbuatan termasuk salah satunya sholat, gerakan, ya, salah satu sholat. Salah satu sholat yang kita lakukan itu dalam bentuk ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu ibadah, salah satunya sholat. Jalian kana au khafiyan, ibadah itu dilakukan dalam keadaan terang-terangan ataupun dilakukan dalam keadaan tersembunyi. Ada orang ibadah itu orang lain tahu, kelihatan. Seperti orang wudhu, orang lain kelihatan. Seperti orang melakukan sholat, orang lain tahu. Tapi ketika orang sudah melakukan zikir di dalam hati, sudah nggak ada yang tahu. Atau boleh jadi memang kita melakukan sholat di waktu tertentu, tidak ada satupun orang yang melihat, karena memang orang lain sudah pada tidur semua. Contohnya seperti sholat tahajud, orang lain tidur nyenyak, tapi kadang orang tertentu justru yang menemukan nikmatnya sujud kepada Allah di keheningan malam. Itulah namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diburu, yang dikejar, ingin mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai muslim dan muslimah, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, yakin Allah yang perintahkan, yakin pula Nabi yang memerintahkan. Yang kita ingin mendapatkan dari ibadah itu, ingin mendapatkan cinta dan ridhonya Allah lewat satu ucapan dan gerakan, baik ibadah itu yang dilakukan terang-terangan ataupun tersembunyi. Itu namanya ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertanya seberapa banyak sertifikat yang diterima, sertifikat penghargaan akademik seperti apa yang diterima dia. Prestasi akademik penting ya, dalam realitas kehidupan dalam dunia pendidikan. Tapi nanti ketika seorang hamba Allah menghadap Allah, yang ditanyakan salah satunya ibadah. Sholat apa tidak? Ibadahnya dilakukan apa tidak? Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun ibadah sosial yang diberikan oleh kita kepada orang lain, kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kita ingin memburu cintanya Allah dan ridhonya, untuk menyongsong hari esok selamat dalam kehidupan dunia, selamat pula dalam kehidupan akhirat itu nanti, selamat dalam kehidupan dunia dan selamat pula dalam keadaan kehidupan akhirat, karena kita sudah punya bekal ibadah. Allah perintahkan, Nabi perintahkan, dan kita sudah melakukan telaah dan ngaji kepada para ulama bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa sujud, yang senantiasa ibadah kepada Allah, jauh dari kehidupan maksiat, jauh dari kehidupan yang membuat kita dosa terhadap Allah dan dosa terhadap sesamanya,
Semoga Allah memberikan kekuatan, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.